Halo teman-teman, kembali kita bahas tentang satu hal yang sedang terjadi akhir-akhir ini, di mana ada PHK, dan kebetulan tadi saya dapat informasi teman saya juga baru di PHK hari ini. Jadi perlu kita ketahui untuk teman-teman yang mungkin sedang posisinya tidak baik mendapatkan pemutusan hubungan kerja, mudah-mudahan mendapatkan haknya yang sesuai dengan undang-undang. Karena itu harapan kita, karena kondisinya tidak bisa kita tolak. Kalau perusahaan sudah melakukan PHK, tentu mungkin kondisi perusahaan sedang tidak baik. Tapi tentunya perusahaan harusnya memberikan hak yang diterima oleh karyawan yang di PHK. Untuk teman-teman, seperti kita ketahui, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 kemarin sudah tahun lalu ya, sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tetapi yang perlu kita ketahui, ternyata masih ada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja. Ternyata itu masih berlaku sampai saat ini, karena di berbagai media saya coba baca, ternyata Kementerian Tenaga Kerja sedang membahas ini dengan stakeholder yang ada. Mungkin teman-teman bisa baca di berbagai media massa, sedang disusun katanya peraturan untuk merevisi peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2001 ini katanya akan direvisi untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tapi sampai revisi itu belum muncul, berbagai media saya baca, baik ahli hukum, ahli mana, mengatakan bahwa peraturan ini masih berlaku, yang nomor 35 tahun 2021 sepanjang belum ada revisi yang muncul. Jadi teman-teman yang terkena PHK tentu harus membaca hal ini untuk mendapatkan haknya apabila ternyata ada penyimpangan ya. Untuk kali ini saya hanya cuma memberitahukan langkah pertama bagi teman-teman yang kalau mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja dari perusahaan, dan teman-teman ketika berbicara tentang hak misalnya atau yang lain, ada sesuatu yang tidak sesuai, ada langkah pertama teman-teman yang harus teman-teman lakukan. Karena kalau teman-teman tidak melakukan itu, nanti usaha teman-teman akan menjadi sia-sia, karena di peraturan pemerintah ini wajib dilakukan bagi pekerja atau karyawan yang menolak putusan hubungan kerja. Jadi saya beritahu langkah pertama bagi teman-teman yang menolak ya, ini wajib ya, kalau menurut peraturan ini kita coba baca ya. Pekerja atau buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dan menyatakan menolak harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan. Ya, jadi ini langkah teman-teman nih ya. Tadi teman saya ada yang bertanya bagaimana kalau dia menolak karena ada hak yang tidak sesuai. Jadi teman-teman diberikan waktu 7 hari setelah diterimanya surat pemberitahuan. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa kita ini perlunya menjaga-jaga ya. Saya tidak tahu dampaknya pasal 39 nomor 1 ini kalau teman-teman tidak membuat surat penolakan ya. Tapi pada dasarnya ini peraturan pemerintah menyebutkan pasal 39 ayat 1 yang menolak harus membuat surat penolakan paling lama 7 hari kerja. Nah, ini penting bagi teman-teman. Ketika teman-teman membuat surat penolakan dan memberikan kepada perusahaan, minta tanda terimanya, tanda terima beserta tanggal. Jadi nanti kalau terjadi apa-apa misalnya mungkin sampai ke pengadilan, teman-teman secara administrasi itu masih lengkap ya, masih sah. Jangan sampai gara-gara ini hakim atau apa menolak, karena ini dibikin peraturannya ya, 7 hari
diterima surat pemberitahuan. Mungkin itu saja, yang bisa saya beritahukan. Kalau ada komentar dari teman-teman ahli hukum atau teman-teman dari yang pernah merasakan PHK, coba berikan komentarnya, karena ini langkah pertama yang wajib, ya. Apakah kalau ini tidak dilakukan bisa batal demi hukum nanti ketika terjadi di pengadilan? Saya tidak tahu, tapi perlu ini menjaga-jaga, ya. Jangan sampai ini menjadi ketika teman-teman melawan perusahaan di pengadilan, perusahaan mengatakan, wah, gurunya tidak membuat surat penolakan. Nah, dampaknya apa ini? Kenapa perlu pasal 39 ayat 1 ini? Begitu teman-teman, tetap sukses, tetap semangat. Itu saja dari saya. Silakan komen apabila ada komentar mengenai topik ini. Saya cuma ingin berbagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di informasi-informasi berikutnya.